Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu, urapi dia. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar tanda kuasa mukjizat menyertai. Setiap kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi isi hati Tuhan yang disampaikan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, tidak ada gangguan. Jemaat-Mu yang memenuhi lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jemaat-Mu yang nonton di rumah, di ibadah online. Setiap mereka semuanya diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama Tiberias Gading Nias, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bisa silakan duduk kembali saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih keras lagi dari tempat ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas kebenaran firman Tuhan. Mari lantai 3, lantai 4, di lantai 2 saudara. Masih Anda belum angkat, mari angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Alkitab elektronik, Alkitab cetak. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dalam serial khotbah mengenai pertobatan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbahnya adalah The Repentance of Zacchaeus, atau kisah pertobatan seseorang yang bernama Zacchaeus. Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas 19 1 sampai dengan 10. Kenapa disebut Injil? Karena penuh dengan kabar baik. Jadi ketika kabar tentang pertobatan disampaikan, itu bukan untuk menghakimi saudara, tetapi untuk memberikan saudara kabar baik. Kesempatan untuk saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Injil Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Haleluya. Saya baca ayat yang pertama, dikatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2 saudara. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4 saudara. Ayatnya yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6 saudara. Ayatnya yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8 saudara. Ayatnya yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. 10 sama-sama kita baca Gading Nias 3-2 ya, sebab
Yang percaya boleh katakan amin. Alkitab mengatakan Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mukjizat. Katakan amin saudara. Dia adalah sumber mukjizat. Apapun masalah saudara, saudara dapat datang kepadanya untuk mengharapkan mukjizat dari Tuhan. Ada mukjizat yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ini yang membuat saudara dan saya, mukjizat ini perlu saudara dan saya syukuri. Gagal jadi berhasil adalah mukjizat yang Tuhan sediakan buat saudara. Juga ada orang mengalami mukjizat yang sering dialami. Orang yang miskin menjadi kaya. Ini adalah mukjizat yang perlu kita nikmati. Gagal menjadi berhasil, miskin menjadi kaya. Tapi mukjizat yang paling spektakuler, mukjizat yang paling luar biasa adalah ketika orang jahat berubah menjadi orang baik. Itu adalah mukjizat yang paling luar biasa. Katakan amin. Karena kalau hanya sekedar gagal menjadi berhasil, saudara, setan juga bisa membuat saudara berhasil. Kalau cuma sekedar yang miskin berubah menjadi kaya, setan juga bisa membuat saudara dari miskin menjadi kaya. Tetapi hanya Tuhan yang dapat mengubah orang jahat menjadi orang baik. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati setiap kita. Makanya pertobatan adalah hal yang paling Tuhan inginkan. Ada sebuah kisah menarik namanya John D. Rockefeller. Dia orang yang terkenal sebagai orang yang kaya raya. Dia terkenal sebagai orang yang paling kaya raya di dunia pada masanya. Dikatakan kekayaannya kurang lebih 2% dari GDP-nya Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai Zacchaeus zaman modern. Dia willing to do anything untuk mencapai di puncak keberhasilan. Dia rela untuk yang namanya melakukan segala cara untuk menjadi orang yang kaya. Suatu hari mengalami sakit penyakit dan divonis dokter usianya tidak sampai yang namanya usia ke-50 tahun. Dia bertobat, terima Yesus, setengah dari hartanya diserahkan kepada lembaga amal dan hidupnya dia abdikan untuk Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar Zacchaeus versi Alkitab. Alkitab mengatakan Zacchaeus, sedikit latar belakang saudara sebelum masuk dalam inti firman Tuhan. Zacchaeus adalah pemungut cukai dari Yeriko yang dibenci banyak orang. Saat bertemu Yesus, Zacchaeus mengalami kuasa pertobatan. Dikatakan Zacchaeus adalah orang yang bernama Zacchaeus berarti suci. Artinya murni. Dia adalah orang yang langsung disucikan oleh Yesus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Pada masa penjajahan Roma, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Alkitab mengatakan Romawi memungut pajak untuk kaisar. Dan biasanya yang dipilih untuk mengambil pajak adalah orang Yahudi sendiri. Dan orang Yahudi biasanya memungut pajak 2 kali lipat lebih besar dari pajak yang ditetapkan oleh kaisar. That's why mengapa Zacchaeus sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Karena bukan hanya dia berkhianat, tetapi dia mengambil pajak 2 kali lipat daripada umumnya. Dan latar belakang kisah ini terjadi di sebuah tempat yang namanya Yeriko. Dari perjalanan Yesus dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Dari Yeriko menuju ke Yerusalem ada banyak kisah pengampunan dosa di dalam perjalanan Yeriko ke Yerusalem. Ada seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Ada seorang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun, dipukul habis-habisan seorang Samaria yang baik hati dan menyelamatkannya. Makanya jalan dari Yeriko menuju ke Yerusalem disebut sebagai jalan pertobatan. Ini yang Tuhan mau. Hidup saudara dan saya dari Yeriko, tempat terkutuk, pindah ke tempat suci, ke Yerusalem. Katakan amin. Saudara ikut Tuhan harusnya seperti itu. Dari belum bertobat, dari ngaco, masih jauh dari Tuhan. Hidup penuh dengan kenajisan, hidup penuh dengan kepalsuan. Yeriko, tempat terkutuk, saudara, terkucuk dia. Tempat terkutuk, pindah ke dalam yang namanya Yerusalem, tempat yang suci. Jangan kayak orang Yahudi itu, yang dari Yerusalem, tempat yang suci, malah turun ke tempat yang terkutuk. Kita akan belajar hari ini ada 4 kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita perlu belajar dari kisah pertobatan Zacchaeus. Tiberias Gadinias dan di rumah. Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, kisah apa yang bisa kita pelajari dari Zacchaeus? Kita lihat ayatnya yang ketiga
dan ayatnya yang keempat. Kisah mengenai Zakius. Ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayatnya yang keempat, maka untuk melihat Yesus yang akan, sama-sama bilang sama saya, ia berusaha. Sama-sama bilang sama saya, ia berlari. Sama-sama bilang sama saya, ia memanjat pohon. Ayat ini memberikan sebuah informasi yang menarik bahwa ada effort, willing to doing yang namanya extra mile, rela bayar harga. Zakius rela mencari Tuhan, dia berlari, dia naik ke atas pohon, bahkan dia berusaha mencari Tuhan. Ini yang membuat Zakius mengalami sebuah kisah pertobatan. Zakius memiliki poin yang pertama, memiliki desire to God. Zakius merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saudara pernah pergi ke yang namanya Yeriko, saudara akan diajak oleh yang namanya tour guide untuk melihat tempat yang dipercaya, rumahnya Zakius. Zakius terkenal orang yang rumahnya gede seperti istana. Tetapi kekayaan tidak dapat membuat dia merasa kepuasan sejati. Ada banyak orang Kristen menjadikan Tuhan cuman ban serep doang. Untuk emergency only. Ada banyak orang Kristen hanya menjadikan Tuhan hanya Sunday only. Hari Minggu, Senin sampai Sabtu dia pakai dengan caranya sendiri. Saya pernah jalan lihat anak muda pakai kaos. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Itu mantep banget tuh. Tapi nggak teologi itu. Nggak Alkitabiah. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya kan awas tuh pakai itu baju gue salipin. Yang benar harusnya muda cari Tuhan. Tua cinta Tuhan. Baru mati masuk surga. Katakan amin. Itu boleh kau pakai baju, bikinin buat saya satu juga. Amin saudara. Nah Zakius dikatakan demikian saudara. Zakius dikatakan mencari Tuhan menggunakan kata zeteo. Artinya mencari dengan kesungguhan. Memperpanjang usaha. Menginginkan sesuatu dengan sangat. Zakius tidak mengindahkan baju sutranya. Kehormatannya sebagai kepala pemungut cukai. Gengsinya untuk cari Tuhan. Dia tidak pakai gengsi untuk cari Tuhan. Dia nggak mikir-mikir untuk cari Tuhan. Dia nggak banyak alasan untuk cari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, cari Tuhan, jangan pakai gengsi. Bilang sama yang baru ngomong, cari Tuhan, jangan mikir-mikir. Amin. Dulu ketika hidup dalam dosa, kenapa nggak mikir-mikir? Dulu ketika hidup jauh dari Tuhan, kenapa nggak pakai gengsi? Dulu ketika hidup dalam percinahan, percabulan, kenapa nggak pernah mikir? Tapi sekarang giliran hidup untuk Tuhan, kok mikir-mikir? Bukannya kebalik ya. Buat Tuhan jangan mikir-mikir. Tetapi untuk dunia baru mikir-mikir. Dikatakan Zakius keinginannya mencari kepuasan sejati. Zakius sadar sekalipun dia kaya. Tapi dia memerlukan yang namanya kepuasan sejati. Kalau ku cari damai. Hanya ku temui. Kalau ku cari ketenangan. Tak satu pun. Tak seorang pun. Angkat tanganmu katakan. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, hanya Yesus. Dikatakan Zakius penasaran tentang Yesus. Penasaran tuh tentang Yesus. Bukan penasaran tentang drama Korea seri selanjutnya. Penasaran tuh bukan, aduh ikatan cinta apa besok lagi ya gimana ya. Penasaran tuh bukan tentang, aduh siapa ya pacarnya boyband EXO. Kalau baca Alkitab, penasaran. Apalagi ya yang Tuhan mau ngomong sama saya. Apalagi ya yang Tuhan mau bicarain sama saya. Apalagi ya yang Tuhan akan singkapkan buat saya. Penasaran. Zakius penasaran sama Yesus. Ada banyak orang Kristen udah gak penasaran lagi sama Yesus.
biasa aja. Lebih penasaran sama bintang dunia. Lebih penasaran sama artis Korea. Lebih penasaran sama perkara-perkara dunia. Tapi gak penasaran lagi sama Yesus. Dikatakan yang terakhir ini kesukaan saya. Zakheus memiliki keinginan bertemu Yesus secara pribadi. Bertemu Yesus secara pribadi. Dengan bertemu Yesus secara publik berbeda. Saudara bertemu dengan Gideon Simanjuntak sekarang secara publik. Tapi saudara akan mengenal saya secara pribadi ketika kita ngomong empat mata. Bertemu Yesus secara publik seperti ini, ibadah umum. Cuma 2 jam secara publik. Tapi bertemu Yesus secara pribadi melalui jam doamu, melalui pembacaan Alkitabmu. Ada banyak orang Kristen yang hanya bertemu Yesus secara publik. Tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Ada banyak orang hanya bertemu Yesus secara publik. Kata pendeta, kata Alkitab, kata orang lain. Tapi nggak pernah pribadinya sama Yesus. Saya waktu kenal sama Pak Pariaji, waktu saya masih jadi jemaat, saya cuma kenal Pak Pariaji secara publik. Saya nggak pernah ngobrol sama dia. Saya cuma tahu dia gembala sidang. Saya cuma tahu dia dipakai Tuhan. Tapi ketika saya jadi timnya beliau, saya ngobrol sama beliau, saya kenal sama beliau, saya jadi kenal beliau secara pribadi. Pengetahuan saya tentang Pak Pariaji jadi lebih luas. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan kenal Tuhan secara publik. Jangan kenal Tuhan secara umum. Tapi kenallah Tuhan secara pribadi. Kalau kenal Tuhan secara publik, kok gampang digoyahkan. Kan ada banyak orang gitu kan. Dia kalau di umum kelihatannya galak lu. Kelihatannya serius lu. Giliran ketemu ternyata orangnya bocor. Ternyata orangnya lawak. Dari mana kita tahu? Karena kita bertemu secara pribadi. Itu orang cuma kelihatannya di luar galak. Tapi dalamnya rendah hati, murah hati. Lu tau dari mana? Gue pernah ngobrol. Kalau ketawa, lu mikir. Ada banyak orang Kristen. Kenal Yesus secara publik. Secara umum. Saudara beri nasi dibungkus sama daun pepaya. Ada banyak orang Kristen yang cuma kenal Yesus sampai di bungkusannya doang. Daunnya doang. Tapi gak tahu dalamnya. Makanya Alkitab mengatakan dalam terminologi Alkitab. Dikatakan kecaplah. Dan lihatlah. Secara terminologi bahasa kalimat itu salah. Harusnya yang benar lihat dulu baru kecap. Tapi Alkitab ingin ngajar kita. Saudara harus mengecap dulu. Baru dapat melihat Tuhan itu baik. Bukan kata orang. Tapi kata kita. Makanya menerima Yesus dengan menerima barang suatu kalimat yang sama. Tapi artinya berbeda. Kalau menerima barang, saudara kasih saya barang. Barang itu dibawa kendali saya. Saudara kasih saya gelas aqua. Ini mau saya buang kek, ini mau saya banting kek, mau saya bakar. Ini barang dibawa kendali saya. Itu menerima barang. Tapi kalau menerima Yesus berbeda dengan menerima barang. Kalau menerima barang, barang itu under your control. Dibawa kendali saudara. Tetapi menerima Yesus, bukan Yesus dibawa kendali saudara. Tapi saudara yang dibawa kendali Yesus. Tepuk tangan kayak apa gitu. Mau lebaran ya? Jangan lupa tanggal 13 hari kemenangan ada ibadah. Loh iya Yesus naik ke surga, kemenangan itu kan? Bukan kemenangan yang lain. Saudara datang tanggal 13 ada ibadah di tempat ini. Jangan bilang Pak ada lebaran, awas lu. Menerima Yesus berbeda dengan menerima barang. Kalau menerima barang itu terserah. Mau dibuang, mau dimakan, dibawa kendali kita. Tapi menerima Yesus, dia bukan di bawah kita. Tapi dia di atas kita. Dia yang atur kita. Makanya gak bisa ketika terima Yesus, Yesus masuklah ke dalam hatiku. Kapan ku suruh keluar, keluar. Kapan ku suruh diam, diam ya. Beda. Yang pertama bisa kita pelajari dari kisah Zakheus. Zakheus dia memiliki kerinduan, desire to God. Yang kedua, dikatakan ayatnya yang kedua, lompat ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Di situ, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Lompat di ayat yang ke-7. Ia menumpang di rumah orang apa?
berdosa. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Alkitab menuliskan ayat ini dengan sedikit gaya menyindir. Ia seorang yang kaya. Karena kaya di mata Allah berbeda dengan kaya di mata dunia. Mungkin di pandangan dunia engkau kaya, tapi bagi Tuhan dia miskin rohnya. Mungkin di pandangan dunia engkau terhormat dengan jabatan, dengan posisimu. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang dia enggak terhormat dalam pemandanganku. Zakheus dia orang yang kaya, kepala pemungut cukai, orang takut sama dia. Tapi di pemandangan Allah, dia orang yang butuh diselamatkan. Dia orang yang terhilang. Ketika Zakheus mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang pertama, desire to God-nya, kerinduannya sama Tuhan yang membuat dia mengalami pertobatan. Yang kedua, ketika dia bertobat, menerima Yesus, dia mengalami perubahan tujuan hidup. Tujuan hidupnya yang tadinya cuma cien, hepeng, money, duit, keuntungan, dan sebagainya. Ketika dia mengenal Yesus, bukan lagi, kalau bahasa Ibrani kunonya, hepeng mengatur nagaraon. Itu Ibrani paling kuno tuh. Orang Manado bilang doi. Nyanda ada doi. Duit. Tapi ketika Zakheus mengenal Yesus, saya kalau Zakheus sama Lazarus suka ketuker-tuker. Karena ingat dulu waktu sekolah minggu, ada guru sekolah minggu bilang adik-adik, suatu hari Yesus jalan di tengah-tengah Yeriko. Yesus melihat ada orang naik ke pohon, Yesus berkata, Lazarus. Terus kita bilang, kak, bukan Lazarus, kak, bukan Lazarus. Guru sekolah minggu, tenang, belum selesai. Yesus melanjutkan, Lazarus turunlah, itu bukan tempatmu, itu tempatnya Zakheus. Saya makin tua makin sadar, gue dibohongin sama guru sekolah minggu. Sampai di mana khotbah saya? Jadi ketika Zakheus bertobat, dia berbalik arahnya. Yang tadinya menuju kebinasaan. Yang tadinya menuju kehancuran. Tujuan hidupnya berubah. Makanya saya mau bilang, mukjizat yang paling spektakuler itu bukan orang kaya, orang miskin jadi kaya, bukan. Mukjizat paling spektakuler itu bukan, maaf ya, bukan orang gagal jadi berhasil. Tapi mukjizat paling spektakuler ketika suami yang tukang pukul istri, gak mukul lagi. Ketika suami yang tukang selingkuh, enggak selingkuh lagi. Ketika anak muda yang jatuh bangun ke dalam perzinahan, percabulan, enggak perzina lagi, enggak cabul lagi. Ketika orang yang suka nipu, suka bohong, enggak bohong lagi, enggak nipu lagi. Itu mukjizat yang paling spektakuler. Amin saudara. Makanya Pak Pari suka bilang dalam khotbahnya, kalau ada orang sakit, bertobat dulu Pak Pari minta. Baru terima mukjizat. Amin. Ketika Zakheus bertobat, ketika Zakheus menerima Yesus, Alkitab katakan dia kembali kepada rencana Tuhan. Bukan rencananya dia lagi yang dijalani, tapi rencana Tuhan. Dan yang kedua saya suka sekali, dia mengejar yang Tuhan suka. Orang kalau bertobat, dia akan mengejar bukan apa yang dia suka. Dia bukan mengejar apa yang dia mau. Dia kan bukan mengejar apa yang dia ingini. Tapi orang kalau bertobat, dia akan mengejar apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan ingini. Apa yang Tuhan mau. Bukan lagi apa yang saya. Kalau saya mau ikutin apa yang saya suka, saya akan balas orang yang jahat sama saya. Kalau saya mau ikutin apa yang saya suka, saya punya banyak kenalan untuk bisa memperbaiki nama saya yang dihancurin. Tapi saya tahu itu yang Tuhan gak suka. Saya lebih baik melakukan apa yang Tuhan suka daripada yang orang suka. Apa yang Tuhan suka lebih penting daripada apa kata bosmu yang suka. Apa yang Tuhan suka lebih penting dari kata banyak orang yang orang suka. Zakheus mencari, Zakheus mengejar apa yang Tuhan suka. Zakheus tidak mengejar apa yang dunia suka. Makanya ada lagu yang suka dinyanyiin. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ayo sama-sama Gading Nias. Suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat lagi sambil tepuk tangan. Suka-sukamu. Lantai 3, lantai 4. Amin. Di sini siapa yang mau bilang suka-sukanya Tuhan, angkat tangan. Oke, jangan turun dulu, tahan. Cekrek, udah difoto di surga. Ya, enggak, jangan ketawa. Nanti kalau 3 bulan tiba-tiba bisnismu Tuhan goyang. Tuhan kau digoyang. Tuhan bilang, ambil video di Gading Nias. Engkau bilang, suka-sukamu Tuhan. Tuhan, kok ekonomi saya berantakan?
ambil video. Lu duduk di lantai 2, suka-sukamu Tuhan. Memang diproses gak enak. Dibentuk sakit. Kalau Tuhan sedang bersihin kita, air mata. Kalau bahasa Ibraninya, acitnai. Acitnai. Sakitnya di sini. Tapi kalau Tuhan proses, biarin. Dia Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apa? Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau angkat si A, si B. Tuhan mau turunin si A, turunin si B. Tuhan mau berkati si A, si B. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan gak butuh izin dari kita. Gideon, boleh gak sih ini? Emang gue siapa? Tuhan gak butuh izin dari saudara. Suka-sukanya Tuhan. John Newton, kisah yang menarik. 1725, 1807. Dia seorang penjual manusia. Dia seorang penjual budak, pemabok, pembunuh, asusila, penipu. Dia seorang yang tamak. Kalau saudara klik di internet, kisahnya sangat mengerikan. Kalau ada orang-orang yang paling mengerikan, John Newton salah satunya. Kacaunya minta ampun. Berantakannya minta ampun. Suatu hari dia pernah pergi ke Afrika, membawa banyak orang di Afrika masuk ke dalam kapalnya karena dia seorang perwira angkatan laut. Dia jual itu budak di Eropa. Dia pernah hampir mati di Afrika karena mengalami sampah dan sebagainya. Tetapi Tuhan selamatkan dia, gak bertobat juga. Dia pernah hampir dibunuh sama budaknya, diselamatkan, gak bertobat juga. Suatu hari dalam perjalanan di kapal laut dari Afrika menuju ke Eropa, dia bawa banyak orang kulit hitam untuk dijual jadi budak. Di tengah perjalanan dia tamak, dia jual budak, dia curi, dia asusila, pemabok dan sebagainya. Kapalnya dihantam oleh badai. Hampir hancur semuanya. Berapa budak mati, tapi dia selamat. Orang pada bilang harusnya kamu mati, tapi kamu selamat. Dengar kisah itu dia bertobat. Terima Yesus. Mengabdikan dirinya jadi pendeta. Pembunuh, asusila, pemabok, tamak, penjual budak. Bertobat. Jadi pendeta. Keluar lagu yang terkenal. Amazing Grace. Sungguh besar anugerahnya yang telah kita lewatkan aja. Memang gitu. Kalau tahu gede. Sungguh kalau tahu. Jangan gak tahu. Gitu memang. Semua di semua cabang sama modus operandinya. Kalau gedean tahu sungguh. Kalau nggak tahu. Kalau orang model John Newton bertobat dan bisa dipakai Tuhan. Kalau engkau mau bertobat hari ini. Mungkin dari engkau Tuhan akan kasih lagu yang akan dinyanyikan seluruh dunia. Mungkin dari engkau Tuhan akan bangkitin hamba Tuhan untuk nobatin bangsa-bangsa di tempat lain. Tobat. Tobat. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Yang ketiga, kita cepat saja saudara. Apa yang saya suka, ini poin kesukaan saya yang ketiga. Apa yang terjadi ketika Zakius bertobat. Yang pertama Alkitab katakan dia mengalami perubahan cara pandangnya tentang Tuhan. Dia memiliki desire to God. Yang kedua perubahan tujuan hidup. Yang ketiga ayatnya yang ke-8 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dikatakan ketika Zakius bertobat mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami desire to God, perubahan cara dia memandang Tuhan. Dia mengalami perubahan tujuan hidup. Dan yang ketiga dikatakan Zakius ketika dia bertobat, let's say ngomong aja sederhana, hartanya ada 4 juta. Berapa hartanya? 4 juta dolar. Sama-sama bilang sama saya 4 juta dolar. Ketika dia bertobat, tampilkan ayatnya. Dia berkata ketika dia bertobat, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. 4 juta dolar setengahnya dia kasih ke orang miskin. Bisa tampilkan lagi ke saya gambarnya. Setengah dari 4 juta jadi berapa? 2 juta. Dikatakan kalau ada orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan berapa? 4
4 kali lipat. Hitungan sederhana aja. Kalau ada dia pernah peras orang $500.000 kali 4. Jadi berapa? 2 juta. Apa maksud saya? Orang kalau bertobat, uang yang dia punya udah gak dipikirin lagi. Dari from money oriented to God oriented. Ada banyak orang hatinya bertobat, tapi dompetnya belum bertobat. Ada banyak orang kalau buat shopping lancar, kalau buat nongkrong lancar, kalau buat mani, pedi, eyelash, naikin, turunin, silangin, panjangin, keritingin, putihin, hitamin. Kalau buat yang namanya online shop, kalau buat yang namanya nongkrong, buat ngopi, buat susitean, buat sabu-sabuan, buat drama Korean, drakor-drakoran. Kalau buat kesukaan dia, uang gak mikir, spend aja. Ada banyak orang giliran dosa aja, buat mabok, buat diskotik, buat perzinahan, buat percabulan, buat aneh-aneh, ngeluarin duit gak mikir. Tapi giliran buat Tuhan, mikir. Kebalik, buat Tuhan yang gak mikir. Buat yang dosa, giliran buat dosa aja. Ada orang anak-anak muda nongkrong di mall, naik mobil, Starbucks-an, ngopi, makan, gak peduli uang habis. Tapi giliran buat Tuhan, pikirnya panjang. Diem kan? Memang kena. Diemmu menandakan sesuatu. Ada yang bilang, Gideon kalau ngomong pedes ya pedes. Tapi memang benar. Saya gak pernah lupa ada seorang kongkoh, encinya telepon saya. Pak Pendeta, kita diberkatin. Tapi kita ribut selama 1-2 minggu ini. Saya bilang kenapa Ci? Berantem. Karena kita ribut soal kasih buat Tuhan. Pak Pariaji gak pernah ngajar soal persembahan, soal perbuatan. Ini cerita doang. Karena beliau larang kita para pendeta bicarain soal itu. Singkat cerita dia ngomong kok gitu. Saya bilang kok kenapa kok? Iya Pak Pendeta, nanya. Saya bilang nanya apa? Nanya aja. Nanya apa? Enggak nanya. Nanya apa kok? Nanya aja. Terus dia bilang, kira-kira buat Tuhan kasihnya berapa sih? Ya saya bilang dalam perjanjian lama ya 10%. Perjanjian baru bukan lagi soal uang, tapi hatimu, hidupmu buat Tuhan. Bapak dan Ibu Pariaji ketika bertobat gak peduli soal duit, semuanya buat Tuhan. Pak Pariaji tiap akhir tahun rekeningnya dienolin. Kalau saudara wajar dienolin, tinggal 1.000. Nggak dienolin juga udah habis sama bank. Pak Pariaji dienolin. Orang kalau udah bertobat, cara memandang uangnya beda loh. Ada banyak orang di gereja ngaku bertobat, tapi giliran persembahan pura-pura ke toilet. Nanti saya mau bilang sama pengerja kalau orang yang ke toilet persembahan suruh jagain mau kemana lu. Ayo kemana lu? Bercanda. Bercanda woi. Tapi serius. Kasih buat Tuhan berapa sih? Neto apa bruto? Bersih apa kotor? Sebenarnya kasih neto dapat neto. Kasih bruto dapat Bruno Mars. Oh gitu ya. Oh gede dong. Orang tuh gitu. Giliran belum diberkati. Berkati aku Tuhan. Aku janji. Saya rasa malaikat gosipin kita gitu. Malaikat bilang, berkati Tuhan. Aku janji. Malaikat bilang, peres ngana. Tipu ngana. Tipu ngana. Itu kalau malaikat orang Papua. Kau stop tipu-tipu. Kau stop tipu-tipu kau. Untung malaikat orang Batak bukan Papua. Saya ajar saudara ya. Kalau dapat berkat, ini prinsipnya makan mangga, buang mangga. Dapat berkat, kulitnya kau potong, kau buang. Jangan kau makan kulitnya. Ya, bisa BAB-mu susah nanti. Kulitnya kau buang, itu buat Tuhan kulitnya. Dagingnya kau potong setengah,
setengah kau makan, setengah kau simpan. Kalau ada apa-apa, kau bisa ambil. Bijinya jangan kau makan. Mati kau. Mati kau. Kalau nggak percaya, cobalah kau makan. Bijinya kau apa? Tanam. Kok gitu aja susah banget sih? Kok gitu aja kayaknya berat banget hidupmu sih? Mangga, kulitnya kau potong. Itu bukan hakmu. Kasih. Dagingnya makan sebagian, sebagian simpen. Kalau ada COVID-19, kalau ada apa, kau punya modal agar kau nggak minta-minta gitu. Bijinya kau tanam. Tapi banyak orang mangga, semangga-mangganya. Lo jangan ketawa, lu mikir. Untung gue lagi puasa. Ngerti? Paham? Saya bangga sama gembala sidang saya. Bapak Raji sama ibu COVID-19 begini, nggak pusing. Kalau gereja kurang uang, bapak ibu uang pribadi. Bapak sama ibu nggak pernah mikirin soal duit. Makanya pendetanya dijaga, nggak ada yang boleh ngomong persembahan. Mana ada pernah pendeta, ya saya nggak tahu, tapi kalau saya nggak ada. Ketemu sama orang, shalom. Tolong dibantulah. Bantu apa? Air bulan nih. Aduh cicilan belum lunas lagi. Barang saya penting hendaklah yang mendengar. Aduh. Gak ada. Ini gereja dibangun. Tiberias Kadinias. Mana ada Bapak Riaji bangun malam menggalangan dana. Gak ada. Kalau ada orang sebar-sebarin Tiberias, kop nama Tiberias. Gak ada. Gereja ini gak dibangun atas dasar minta-minta. Gereja ini dibangun atas dasar kemurahan Tuhan sama Tiberias. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita cepat saja. Dikatakan cara orang yang sudah bertobat. Yang pertama, posisikan Tuhan jauh lebih penting daripada uang. Ini penting. Kalau engkau sudah bertobat, caramu memandang uang beda. Sama yang belum bertobat. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada siapa? Kepada siapa? Setan, Lucifer, tapi kepada Mammon. Alkitab mengadakan dirinya head to head. Allah dengan Mammon. Allah Tuhan besar, T-nya besar. Mammon, Tuhan juga, tapi T-nya kecil. Mammon kalau jadi hamba akan mempermudah hidupmu. Mammon kalau jadi hamba akan mempermudah hidupmu. Tapi ketika Mammon jadi Tuhan, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau uang jadi hamba, engkau Tuhannya, dia akan kau perintah. Oh, kalau saya pengurus gereja. Saya atas anugerah Tuhan, Sekretaris Umum Gereja Tiberias Indonesia. Kalau gereja butuh dana, nggak minta ke orang lain. Gembala sidang, turun. Taruh. Jual rumah, taruh. Jual rumah sekian puluh M, taruh. Gereja ini dibangun jual apotik, diriin gereja. Ada banyak orang diriin gereja, bangun apotik. Pakai uang gereja. Ada banyak orang diriin gereja, memperkaya diri. Tapi gembala sidang saudara dan saya, dari kekayaan yang Tuhan beri sama dia diriin. Agar hari ini kau bisa bangga. Engkau di Tiberias gak pernah ditodongin persembahan. Engkau di Tiberias gak pernah diminta-mintain. Yang kedua dikatakan demikian saudara. Bahwa dapatkan uang dengan cara yang benar. Bilang kiri kanan saudara, cara yang benar. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir, pergunakan uang dengan cara yang benar. Gunakan uang dengan cara yang benar. Yang keempat, yang terakhir, saya undang imam musik boleh maju ke depan. Ketika Zakheus hidup dalam pertobatan, apa yang bisa kita pelajari? Cara dia memandang Tuhan. Desire to God.
mengalami perubahan memandang Tuhan. Yang kedua, perubahan tujuan hidup. Yang ketiga, perubahan cara dia memandang uang. Dari money oriented jadi God's oriented. Yang keempat, perubahan cara dia memandang sesama. Orang yang sudah bertobat, dia memandang tujuan hidupnya bukan dia lagi, tapi Tuhan. Kata Paulus bilang demikian, Paulus mengatakan demikian. Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, tapi sekarang aku anggap sebagai sebuah kerugian, sampah. Yang ketiga dikatakan cara dia memandang uang. Sama-sama bilang sama saya, uang adalah hamba, saya tuannya. Sama-sama bilang sama saya, jangan sampai uang yang jadi tuan, saya yang jadi hamba. Amin. Saya berdoa engkau diberi karunia kemampuan agar uang jadi hamba. Engkau tuannya. Amin. Dan yang keempat, perubahan cara Zakius memandang orang. Tadinya Zakius lihat orang sebagai objek ekonomi. Objek keuntungan. Zakius tadinya lihat orang, dia pandang orang sebagai objek ekonomi. Untungnya, apa yang bisa gue untung. Ada orang model-model gitu kan. Dia dekat sama kita karena dia pengen capitalize kita. Dia pengen monetize kita. Dia pengen ambil sesuatu dari kita. Ada orang-orang yang lihat sesamanya manusia. Lihatnya bukan manusia, tapi number, angka. Makanya dia dekat sama kita karena ada sesuatu yang mau diambil. Paham maksud saya? Ada orang yang dekat sama kita karena dia lihat dia bisa monetize kita. Dia bisa capitalize kita. Dia mau untung. Makanya dia deketin saudara. Itu Zakius yang dulu. Dia lihat orang sebagai objek ekonomi. Tapi ketika bertobat, jangan lihat orang lagi sebagai objek ekonomi. Tapi lihatlah orang sebagai objek untuk dilayani. Amin. Kalau engkau dekat sama orang kaya, jangan ambil keuntungan. Kalau engkau dekat sama orang berkuasa, udah. Biar dekat engkau bisa jadi berkat. Sampaikan firman. Yang kedua dikatakan jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah merugikan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah apa? Berkat buat orang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anakmu. Engkau yang datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Saat ku terima Yesus jadi baru hidup, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Sekali lagi, saat ku terima Yesus jadi baru hidup, saat ku terima Yesus jadi baru diriku, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Sama-sama Tiberias Gading Dias. Yesus jamah senang hidupku,
damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari sama-sama kalau engkau tidak keberatan sambil angkat tanganmu. Jemaat Tuhan, Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku. Engkau yang butuh damai, damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Lebih sungguh lagi, Yesus jamah. Dia jamah hidupmu dan hidupku, hidupku. Dia siap menjadikan baru, Dia siap memberi damai. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan, angkat kepalamu, tutup matamu, katakan Yesus jamah, Yesus jamah. Lebih sungguh lagi, gak usah pedulikan kiri kanan, hanya engkau sama Yesus. Yesus jamah, Yesus jamah, amin. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah, Yesus jamah. Tetap angkat tanganmu dua-dua, naikkan doamu sama saudara. Sama seperti Zakius dijumpai Tuhan dan Zakius memutuskan bertobat. Dan Alkitab menyebut namanya mulia. Kalau Zakius bisa Tuhan pulihkan, mungkin hari ini ada Zakius di tempat ini yang lebih melihat uang lebih penting dari Tuhan, yang lebih melihat sesamanya untuk diambil keuntungan, yang tidak memperdulikan Tuhan. Dan hari ini kau dengar firman Tuhan, baik yang online, baik yang di gereja. Mari hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku Zakius itu. Tuhan, aku orang yang kerdil, bukan hanya secara tubuh, tapi aku kerdil secara hati. Hatiku kerdil, hatiku kotor, hatiku jahat sama sesamaku. Aku mau Tuhan pulihkan aku. Aku mau Tuhan jamah aku. Aku mau Tuhan selamatkan aku. Aku dengar firman-Mu di gereja ini dan aku mau bertobat. Lantai 3, lantai 4, lantai 2, engkau yang di rumah, naikkan doamu sama Tuhan. Kalau ada dosa bereskan. Kalau ada pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Karena pertobatan yang Tuhan nanti, perubahan hidup yang Tuhan mau, berbuah yang Tuhan rindukan. Haleluya. Hamba berhenti menyampaikan firman.
Tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata atas setiap mereka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.